ada berita gembira, Mas. Apa ini? Naik 3 peringkat. Dari 100 berapa tuh? Dari 149 ya. Kita. Jadi 147 ya? Iya. Ya. Naik 3 peringkat dari kalahin Turkmenistan. Iya, Turkmenistan kemarin. Dari performanya sih oke nih, Mas. 2-0 loh. Di atas kertas perlahan Turkmenistan 138. Ya. Dia turun 3 juga. Kita naik 3. Sempat dibanggain. Nah, ini termasuk prestasi apa enggak? Ya prestasi. Jadi kalau naik ranking FIFA itu prestasi. Jadi prestasi itu, ini lagi-lagi buat netizen yang lihat kami ya. Karena sama yang ini nih disenggol terus nih. Iya. Si pelatih besar trofi tapi. Iya. Jadi sepak bola itu tidak diukur dari trofi aja nih teman-teman nih. Betul, Mas. Banyak variabel. Betul. Selain dari set play, itu juga kalau ngomongin level timnas itu ranking FIFA juga diperhatiin. Karena semakin baik level FIFA-nya, nanti semakin besar peluang negara-negara besar untuk mau duel sama kita. Itu sih. Karena ranking FIFA-nya bagus, jadi dipertimbangkan gitu kan. Bukan karena bayaran. Ya, itu dibalik lah. Ya, itu dibalik layar lah. Maksudnya mungkin bisa ada sponsorship yang masuk lebih banyak, gitu kan bisa kan. Tuh. Nah, kalau saya lihat tuh ranking FIFA ternyata tergantung lawan tandingnya, Mas ya. Iya, betul. Kalau kita lawan tanding yang besar, poin kita 4 kalau menang misal. Kalau kalah -2, kalau menang -1, kayak gitu. Nah, itu ngaruh juga, Mas, sama yang di atas kita, Mas. Ngaruh. Kayak Turkmenistan kan pas dia kalah langsung turun 3 nih. Berarti kepotongnya kan banyak gara-gara lawan yang di bawahnya. Ngaruh sih. Jadi itu apa ya, setelah YouTube algoritma lah kali ya. Jadi kita juga biasanya kan FMD kan seluruh dunia nih ngikutin nih, Mas. Dari ya campur-campur gitu kan. Nah, itu nanti dikompil aja. Nanti yang menang siapa, nanti hitung-hitungan gitulah. Naik turun gitu. Oh, mungkin sedikit informasi teman-teman. Setiap kalender FIFA itu maksimal 2 match timnas. Dengan lawan yang sama, oke ya. Dengan lawan asal ini ya. Iya. Nggak harus home away, nggak harus. Nggak harus 2 tim yang berbeda. Bisa 2 kali kayak lawan Curaçao itu. Burundi kemana? Iya, sama Burundi juga. Itu ya kan hemat. Iya, hemat ongkos gitu. Cara mudah menghemat ongkos. Nah, waktu lawan Argentina itu gimana tuh? Itu bukan FIFA match kan? Itu FIFA match sih. Oh. Cuma karena rankingnya terlalu jauh, jadi tidak signifikan. Kalau kita kalah dipotongnya. Nah, kalau Argentina yang kalah jauh tuh kepotong semua. Kalau kita menang jauh juga dapatnya. Betul tuh. 147 tuh bagus teman-teman karena rekor katanya, Mas ya. Selama PSSI, enggak rekor. Kita ranking tertinggi itu 78 nih. 78. Zaman 9 gitu, zaman 98. Oh iya. Zaman Rocky Putirai. Tapi masih kalah, Mas, kita sama Malaysia, Thailand, Vietnam. Iya. Vietnam nih sekarang urutan terbesar di ASEAN, Mas. Tapi 94 di Asia. Ranking 94 FIFA. Iya, FIFA. Nah, dia kan ngalahin Thailand sih. Oh, secara ranking. Iya. Makanya kan saya rasa Vietnam bola yang berkembang, sedangkan Thailand memang lagi ada kemunduran di sepak bola. Apalagi kemarin kan terkenal kalah nih sama Indonesia. 2 kali berturut-turut ya, kalau nggak salah tuh. Iya, mungkin Thailand lagi regenerasi pemain. Ya, jadi kalau kita lihat kan skuad mudanya kan masih meraba-raba tuh. Dia yang waktu di skuad SEA Games itu kan, ya beberapa juga di Asian Games dan sebenarnya remuk-remuk juga. Remuk juga, Mas, di Asian Games ini. Kalah sama Korea Selatan 4-0. -4 dia. -4-0. Masih mending kita nggak lulus dia. Nggak lolos. Pokoknya iya. Intinya sih sebetulnya tim-tim ASEAN di Asian Games ini di fase grup sih hancur-hancuran semua sih. Iya. Malaysia nggak ada, Mas ya? Malaysia kan nggak ikut ASEAN Games-nya. Nggak ikut ASEAN Games cabang sepak bola.
Oh. Kalau nggak salah nggak ikut. Tapi emang nggak ikut. Enggak, ya. Maksudnya emang nggak ada di cabang sepak bola Asian Games. Ya, karenanya saya kurang tahu tuh, Mas. Kalau Asian Games tuh kayaknya undangan ya, Mas, tapi undangannya melihat performa dari Asian Games sebelumnya. Ya. Kita itu 2018 Asian Games Indonesia yang kalah sama Uni Emirat zaman Luis Milla tuh berhentinya di 16 besar. Jadi kita dipanggil karena itu. Nah, kita mentok Asian Games di 16 besar nih. Besok 16 besar lagi. Iya. Apakah kita akan mentok? Nah, itu menarik buat dilihat. Oh, kalau ini lolos 8 besar, takutnya Piala AFC jadi patokan nih, Mas. Piala AFC jadi patokannya. Ya. U23. Ya iyalah, apalagi nanti Sintayong nggak lolos fase grup. Oh, yang ini bisa 8 besar. Ya, itu pendapat orang lah. Mau dia pakai mazhab yang trofi, mau yang set play. Kalau saya sih set play. Oh gitu. Ya, kalau saya set play. Karena jangka panjang ya, Mas? Ya, filosofinya kebentuk dulu baru. Ya, kalau kita nikmatinya 5 atau 10 tahun kemudian. Ya, benar. Udah kebentuk nih filosofi main kita. Kalau cuma trofi-trofi mah berarti kan ada asumsi atau tendensi untuk menghalalkan segala cara untuk menang. Betul. Itu sih. Termasuk bandar-bandar mungkin ya. Mungkin juga kayak gitu. Nah, kalau untuk senior besok gimana, Mas? Piala Asia nih. Karena kan senior dulu yang main ya, Mas. November ya, bukan? Tahun depan ya? Tahun depan kalau AFC senior. Ya mudah-mudahan juga senior apa yang dibawa Sintayong kepake juga nih untuk di umur 23. Kalau saya sih mengharapkan gitu karena kan nggak beda jauh sama pemainnya kan. Iya, mungkin sedikit informasi nih, tadi kan kita ngomongin ranking ya, Mas. Ranking kita sebelum di ban FIFA itu 148. Setelah di ban FIFA dan setelah kekalahan zaman Simon McManamy itu FMB semua itu. Yang lawan Thailand, lawan Malaysia, lawan Emirat itu FMB semua dan kita kalah semua kan gitu kan. Cuman sekali seri sama Thailand mainnya di Jakarta. Itu bikin kita hancur secara ranking, jatuh ke 175. Iya betul. Nah, sekarang jadi 147 nih. Itu harus dihargai itu kerja keras teman-teman di PSSI, termasuk Sintayong. Itu nggak lepas dari andil dia, bisa kerek dari 175 ke 147 dengan kepotong Covid. Zaman Sintayong. Dengan pemilihan pemain yang dengan pemilihan pemain yang ala kadarnya di awal. Betul, Mas. Dengan nggak maksimalnya FMD beberapa tempat cuman harusnya 2 kali tanding bisa cuman diambil sekali. Itu udah bagus banget Sintayong. Dengan dimusuhin banyak klub, dengan dimusuhin banyak pundit. Tapi dia nggak peduli, mungkin karena nggak bisa bahasa Indonesia kali. Bodoh amat deh. Bodoh amat. Mungkin Sintayong nggak mau bahasa Indonesia karena itu dia mah ngerti ya. Sakit hati kan. Terjemahnya kasih yang bagus-bagus aja. Terjemahnya udah dibilangin jangan kasih yang jelek-jelek gitu. Jangan kan mungkin komentarnya dimatiin lagi ya. Iya, bisa. Cuma gitu. Di filter yang bagus-bagus. Iya, yang bagus-bagus aja. Nah, ini sebagai hiburan penutup nih, Mas. Dikit lagi kan mau Piala Dunia U17. Yap. Nah, ini nggak bakal saya lepas nih, Mas. Maksudnya pembahasannya. Saya lihat di Instagram PSSI atau Timnas kalau nggak salah pada berkunjung nih ke Jerman. Oh ya. Nah itu gimana tuh, Mas? Berkedok kata TC berkedok jalan-jalan. Lagi fotonya nggak ada foto latihannya sih, fotonya malah ke museum, fotonya malah ke stadion, lihat-lihat. Yang sedangkan tim lain pada fokus latihan karena kan November ya. Ya mungkin kan kalau pasrah kalah kali. Positif aja lah. Kalau latihan kan nggak mungkin difoto gitu kan. Itu satu. Mungkin biar fokus. Jadi intinya sih mungkin TC Jerman itu nggak lepas dari andil siapa sih itu advisor timnas U17 ya, Frank Vermouth itu ya. Kan dia memang orang Jerman kan. Memang secara klausul dia
nanti akan memberi masukan ke Bima Sakti dan staf-staf yang lain lah gitu kan. Jadi dia mungkin mau cek ombak dulu nih Mas, melatih timnas Indonesia tuh gimana. Kalau dia merasa cocok 6 bulan kan, dia di kontraknya 6 bulan, nanti kalau cocok lanjut lagi. Klausulnya begitu. Berarti kan si Frank Wermuth ini kan memang lagi coba-coba ya. Apakah masih bisa saya tolong atau enggak? Gitu. Kira-kira kayak gitulah biasanya. Bisa Mas. Kalau didengar ya. Tapi Bima Saktinya gini, bodoh amat lah, lo gak bisa bahasa Indonesia. Mungkin itu pesan buat yaitu tim coaching U17 ya. Kalau bisa anak-anak yang keturunan diaspora itu dikasih kesempatan sekali lagi lah. Nah, tuh. Jangan cuma Pak Bima Wilber Jardim doang nih yang dibawa nih. Iya nih Pak Bima nih. Bukannya menjelekkan potensi bakat anak bangsa sendiri ya, tapi kan kita tahu pembinaan usia muda di tingkat lokal kan jelek. Terbukti Mas. Iya. Di U23 ini. Iya. Yang dibawa Indra sama Sinteyong. Iya. Kebanyakan yang bersinar ya pemain naturalisasi muda. Kelihatan beda kelas ya. Terus juga kelihatannya tuh pas. Nah, ada nih satu tadi baru saya tonton sambil nunggu Mas Anjar. Ternyata saya perhatiin pas lawan U23 lawan ini kualifikasinya apa? Yang sebelum Taiwan Turkmenistan juga ya. Turkmenistan juga. Nah, kan gol itu si Rafael. Ya kan? Rafael Strike. Ya, yang tendangannya mentok lambung itu. Pas dia selebrasi, ya memang kelihatan sih Mas, kayak pemain bener lokal pribuminya, kayak nggak begitu seneng atas selebrasi mungkin. Nah, yang seneng itu yang kayak Elkan Bagot, terus ya yang agak-agak bule dikit. Iya, gitu. Yang main di luar negeri ya. Mungkin ya kelihatan sih Mas ya. Ya nggak tahu lah kalau kayak gitu Mas. Mungkin jauh Mas. Jarak lapangannya jauh kan capek juga. Gitu. Ya. Ngeri-ngeri sedap tersingkir juga dia. Kalau yang main bule semua kan, Indonesia apa Belanda gitu. Ya. Makanya yang lokal harus lebih mengejar. Iya, makanya kalau ditawarin main di luar negeri mau. Biar tahu. Makanya kalau suruh lari 10 baru 5 jangan udahan. Iya, itu dia. Iya kalah sama yang bule-bule kan. Makanya kalau dilatih fisik sama Sintayong nurut aja udah. Ya iya. Jangan minta pulang. Jangan minta pulang. Jangan dimusuhin ya Mas. Karena memang kewajibannya atlet profesional mah. Memang kayak gitu. Kalau nggak mau mah tarkam aja udah. Nah makanya saya lihat kayak sinis gitu Mas, kayak nggak mau ikut selebrasi tapi kayak gitu. Aduh, Mas Bobi lihat kayak gitu ya Mas. Iya. Ya harusnya jadi motivasi lah. Balik lagi ke U17 ya Mas ya. Ya itu kasihan sih si Bima Sakti itu. Kasihan. Ya. Pembinaan usia dini nggak jalan, liga nggak ada kan U17 kan. Carinya kayak dangdut. Iya. Ada sih sebetulnya namanya EPA, Elite Pro Academy. Cuman kan belum jalan lagi nih. Tahun kemarin jalan sih. Cuman kan EPA pun itu kan sistemnya kayak piala, bukan kayak liga. Jadi kayak sistem gugur-gugur gitu, setahu saya. Susah ya Mas. Jadi bukan bukan kompetisi yang konsisten berkelanjutan. Yang dimaksud banyak pundit, termasuk kita bisa dibilang pundit. Bisa ya. Karena kita bener belak-belakannya apa yang kita nggak suka. Iya. Tanpa harus dibayar orang kan maksudnya. Iya, masih idealis nih. Iya. Jadi kan tadi sama mana ya? Itu EVA. Oh ya, sampai EVA. Kita kan mintanya kan liga yang berkelanjutan. Betul. Liga yang konsisten kan tentu bakal memunculkan pemain-pemain muda yang secara kualitas juga konsisten gitu loh. Nah, itu nggak ada di lokal. Di sisi lain, pemain-pemain diaspora itu mainnya di liga luar, yang mana mereka udah establish kompetisi usia dininya itu, yang mana tentu udah konsisten. Iya. Berarti kan mereka udah lebih terpola, itu satu. Lalu kedua, kesadaran diri mereka untuk menjaga badan tuh lebih pinter daripada pemain lokal. Harus diakuin itu. Budaya barat tuh menang di situ. Mereka tuh lebih care sama badan mereka, sama nutrisi yang masuk ke tubuh mereka tuh mereka sampai lebih detail loh. Di kita belum ada kayak gitu.
Nah, saya dengar Messi harus 2 liter susu per hari. Nah, Ronaldo air putihnya harus lebih banyak dari minuman lainnya. Ya. Sedangkan kita gorengan gorengan harus ada di setiap makanan. sambel ya. Pop mie minyaknya kental ya kan. Digoreng, pop mie, yang penting halal katanya. Ada logonya. Ya, ada. Mau itu Prinan juga boleh apa ya, berarti ada logonya. Nah, itu maksud saya. Teman-teman diaspora tuh lahir dari situ, Pak Bima Sakti dan teman-teman. Jadi nggak sembarangan mereka itu sebetulnya. Mungkin kenapa bisa nggak masuk ke skema kan kalau sistem seleksi kan kesekuat. Ya, sistem seleksi kan gampangannya gini Mas Bobi. Paling dia dikasih kesempatan sekali pertandingan dan itu pun juga mungkin waktunya cuma 10 sampai 20 menit. Bisa aja si anak itu nggak perform. Gitu kan. Karena mungkin menunjukkannya. Ya, mungkin mereka masih jet lag karena capek jauh kan. Terus disuruh tanding ya nggak bisa. Terus pembagian timnya ada yang oke, ada yang secara umpan ya kan. Jadi nggak menunjukkan performa yang baik bagi dia kan. Betul, apalagi mereka datang dari iklim sedang ketemu iklim tropis kan. Capek mereka pasti. Iya. Itu sih. Itu yang kira-kira harus mungkin dikasih kesempatan kedua lah. Di Jerman kan cocok nih sama iklim mereka nih. Bisa lah dikasih kesempatan lagi buat anak-anak itu. Itu sih. Mudah-mudahan November lagu Aldi Taher bergema. Itu lagu yang mana ya? I love Indonesia. Kita putar.